Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, kemudian Aussie USD. Kemudian ada USD Kanada, USD Swiss franc, serta USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Posisi terakhir dari Euro USD saat ini ya sekarang berada tepat di area MA50 ya dari kenaikan ini. Yang selalu saya katakan di sini adalah bullish untuk koreksi ya. Kalau kita tarik area trendline atas ini dari posisi ini ya. Dari sini posisi ini kalau kita tarik trendline seperti ini ya. Ini perhatikan ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Dan tepat saat ini berada di area trendline yang warna biru ini ya. Ini kenapa saya tarik supaya kita juga bisa mendeteksi ya pergerakan ini, apakah area ini akan terjadi penolakan atau akan terjadi penerusan dari candle yang saat ini sedang berjalan. Dan posisi terakhir di sini ada area support terkuat dan kemarin juga sudah menyentuh tapi tidak berhasil breakout ya. Area support terkuatnya adalah di level sebentar di kisaran ini ya, tepat di area sini kurang lebih 1.03623 ya. Ini saat ini jadi area resisten ya. Ini area resistennya ya. Kalau kita blok di kisaran di area ini ya, ini menjadikan area resisten terkuat di sini ya, di 1.03623 ya. Bertemunya MA50, bertemunya trendline, bertemunya yang namanya horizontal line ya, area resisten 1.03623. Besar kemungkinan area ini akan menjadi area penolakan ya dari kenaikan ini. Kemungkinan besar seperti itu. Sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwasanya pergerakan dari Euro USD masih bergerak di kisaran ya. Saya kemarin juga sarankan kalau mau ambil posisi sell di area sini, kalau mau buy di area sini. Asalkan perhatikan ini sudah menjadi yang namanya breakout impulsif bullish. Perhatikan ini terjadi breakout impulsif bullish ya nih. Jadi Anda jangan sell kalau sudah breakout impulsif bullish seperti ini. Tapi yang Anda lakukan adalah kemarin Anda bisa buy di kisaran area weekly resistance 1.02940. Tapi perhatikan setelah dia naik ya menyentuh area resisten tertingginya 1.03623 dan bertemu area trendline. Kemudian kita lihat tadi di time frame daily ada MA50 terjadi yang namanya long legs doji, terbentuknya candle 4 jam dan konfirmasi candle warna merah. Artinya besar kemungkinan wilayah ini bisa terjadi yang namanya false break ya. Nih, artinya gagal dia melanjutkan kenaikan karena ada potensi pembentukan candle terbentuk long legs doji dan bearish impulsif ya. Ini kalau dia masuk lagi ke dalam area weekly resistance yang saat ini menjadi area weekly support ya. Nih ya, resistance become support. Nah, ini juga menjadi area support juga ya. Resistance become support yang berhasil di breakout. Besar kemungkinan akan masuk lagi ya. Nanti kita lihat, coba kita lihat di time frame 1 jam ya. Oke, kondisinya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini. Kenaikan ini adalah dampak sebuah berita ya di Amerika yang terjadi yang namanya penurunan inflasi. Ini sudah saya bahas ya di analisa XAU USD, Anda bisa lihat. Oke, seperti apa skenarionya ya? Tetap area ini menjadi area pantau karena adanya pembalikan dari proses breakout ini ya. Menurut saya kalau ini nanti dia bergeraknya ternyata kecenderungannya dari sini ya, dari potensi ini ya, dari potensi ini ternyata dia akan turun ya. Dasarnya adalah ketika dia break di bawah 1.02542 ya, turun ke sini, ini besar sekali kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut ya. Ini yang pertama, oke? Yang kedua, ya, kalau memang ternyata di sini terjadi dorongan buyer sekali lagi menguji wilayah 1.03623 terjadi breakout, dia juga bisa akan terjadi
kenaikan berlanjut. Karena apa? Ini sudah membentuk tertinggi sebelumnya ya. Tuh, kita coba lihat skenarionya. Yang kedua adalah seperti ini. Syaratnya adalah ketika dia breakout. Jadi tunggu dulu, kalau Anda mau buy, tunggu dulu potensi breakout di atas 1.03623. Tunggu breakout seperti ini. Impulsifnya seperti ini ya, impulsif bullish breakout ya, retest, kemudian dia lanjut akan naik. Nah, Anda boleh buy ketika sudah breakout di 1.03623. Itu saran saya ya. Ini, oke. Ini dari strategi Euro USD. Kalau menurut saya akan menunggu baik naik ataupun turun ya. Tapi ketika kita identifikasi tadi sih besar kemungkinan akan terjadi false break ya. Akan terjadi penurunan. Menurut saya seperti itu di 1.02542. Tunggu aja harga betul-betul break di bawah situ. Oke. Kita berlanjut di market GBP USD. Nah, di GBP USD coba kita lihat time frame 4 jam aja ya. Nah, di time frame 4 jam nih setelah membentukan area sideways nih ya, terjadi kenaikan breakout structure ya, ini breakout structure menyentuh area sini. Tapi di area sini terjadi penolakan ya, ini tepat di weekly resistance 1.22938. Ya, ini. Oke, coba kita lihat. Ini juga sih menurut saya bisa kembali turun sih menurut saya ya. Kita coba lihat dulu time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam kita lihat di sisi sebelah sini ya, ini ada area order block ya. Ini ada area order block karena sebelumnya sudah terjadi breakout structure. Ini ada area order block area ini ya, ini masih ini masih valid ya kemarin ya nih. Nah, tidak sampai area stop loss nih, tepat di area itu. Ini sudah menjadi area order block ya, cuman kemarin kita nggak gambarkan di area sini. Ini area order block dan posisinya juga terakhir sudah menyentuh area sini. Anda bisa sell. Nah, ini sudah running profit ya. Kalau posisinya ini betul-betul terjadi berlanjut penurunan ya, akan menguji ke wilayah ini. Nah, ini pantau pattern terbentuk yang sudah kita gambarkan di area sini. Nah, ini ya, ini. Oke. Area sini ya. Jadi besar kemungkinan ini juga sama kondisinya skenarionya ya. Karena saya lihat di sini ada area order block yang gagal di breakout atau lebih tinggi dari 1.22938. Saya akan mencari titik sell ya. Saya akan mencari titik sell. Yang pertama saya menunggu dia break di bawah sini dulu ya, break di bawah sini ya, seperti ini. Kalau sudah break di bawah ini saya retest. Kalau nanti di sini ada bearish impulsif, bearish engulfing atau pattern yang turun di area 1.21787, saya sell dengan target penurunan di area sini. Nah, seperti ini. Kalau saya mau buy ya, saya pastikan dulu bahwasannya yang namanya order block ini gagal ya. Gagalnya adalah ketika dia di breakout ya, breakout weekly resistance 1.22938. Saya akan siapkan buy di area sini setelah retest dan ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern, triple pattern yang berpotensi dia naik, dia akan naik berlanjut seperti ini. Nah, ini skenario kedua. Jadi lebih hati-hati aja ya, lebih hati-hati. Potensi apapun itu bisa terjadi. Karena ini lihat di sini ada area resisten. Ini ada area resisten, kemudian di sini juga ada area resisten. Nah, nih ya, jadi banyak area resisten di wilayah ini ya. Perhatikan. Oke, kita mundurkan dulu. Ya, di sini ya. Akan menguji kuat ya di sini. Retest dan bisa berlanjut ke area sini. Oke. Ini gambaran dari GBP USD ya. Nih, pastikan aja dulu marketnya breakout di area mana dulu, baru Anda boleh entry. Oke. Kita berlanjut di market Aussie ya, Australian dollar. Nah, ini juga sama ya. Pokoknya semua sama. Kalau belakangnya USD semua pasti akan sama. Nah, pergerakannya seperti ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini seolah-olah akan berlanjut naik terus ya. Nih. Ya, bisa terjadi sih, masih memungkinkan dia akan bergerak ke wilayah ini. Nih, area resisten yang di sini nih, di kisaran 0.72849. Masih memungkinkan juga bergerak ke area sini. Ya. Ini. Levelnya nih
saya masukkan dulu, ini area resisten tertingginya di sini. Nah, bisa terjadi juga, akan terjadi kenaikan sampai area sini, bisa terjadi. Tapi dia akan bertahap ya, bertahap. Kalau area yang terdekatnya ya, sebentar saya kecilkan di sini. Nah, ini ada area resisten terdekatnya di sini. Ini area resisten terdekatnya di sini, banyak rejection ya, banyak rejection area sini. Ya, ini area resisten. Ya, kurang lebihnya di situ ya. Tuh. Oke. Kurang lebihnya di situ. Dan potensinya kalau kita tarik area trend line yang ini dengan gerumbel di sini ya, banyak sekali ini terjadi rejection. Nah, di sini. Oke. Nah, ya kurang lebihnya seperti ini. Dan kalau kita tarik trendline sekali lagi ya, yang di bawah sini. Kalau kita tarik trendline yang di bawah ini, perhatikan di sini ya. Ini baru dua sih, memang baru 2 kali menyentuh ya, baru 2 kali menyentuh. Kita lihat perkembangannya nantinya ya. Kalau saya lihat di time frame 1 jam ya, coba kita turunkan. Ini membentuk area level psikologi ini ya, bergerak terbatas. Ini akan kita gini aja, kita tandain dulu. Nih caranya seperti ini, perhatikan. Ini ada pergerakan terbatas ya, atau membentuk area base setelah dia rally panjang. Inilah yang menjadi area level psikologi kita yang mendekati harga running. Ini yang pertama, level psikologinya. Yang kedua adalah ini batasannya ini. Oke. Tunggu mana dulu yang di breakout, itulah yang akan dikejar ya. Contohnya skenarionya adalah seperti ini. Yang pertama, kalau dia breakout area ini ya, breakout area 0.71092 seperti ini, kemudian dia retest, baru dia menuju ke area sini. Nah, ini skenario pertama. Intinya pastikan dulu breakout impulsif bullish ya, baru Anda boleh buy. Tapi kalau belum terbentuk jangan buy dulu ya. Yang kedua, kalau dia breakout impulsif bearish, baru Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya. Kalau belum terbentuk jangan sell dulu. Jelas ya. Ntar ini skenario keduanya seperti ini, supaya tidak salah paham ya. Nih kalau dia turun ke sini dan kalau dia retest baru boleh sell lagi ya, targetnya ke arah sini. Nah, gambarannya seperti ini dari Australian dollar ya. Ini gambarannya, ini skenario keduanya. Oke. Semoga bermanfaat. Kita berlanjut di market USD Kanada. Nah, kebalikannya kan, sekarang turun ya. Ini juga harus saya bahas juga supaya teman-teman, kemarin juga sudah saya informasikan ya. Area pantaunya adalah, nih perhatikan, saya perbesar supaya keluar. Nah, tulisan area pantau, area support nih di 1.28918. Kemarin memang saya lihat, saya informasikan kalau ini terjadi breakout impulsif bullish, pasti dia akan naik. Tapi kalau gagal dia breakout ke atas, dia akan turun gitu loh. Nah, ini kan ada beberapa kali rejection di wilayah ini di kisaran 1.28918. Ya kalau ada rejection di sini jangan coba-coba untuk buy. Ya, ini kan berkali-kali ditolak. Anda boleh sell ketika ada kegagalan dia breakout area ini gitu loh. Ya, coba kita turunkan ya. Contohnya di sini. Nah, ini kan sudah membentuk, ini juga bisa nih. Nah, ini bagus sekali nih. Kalau menurut saya ini ada potensi head and shoulder ya. Perhatikan, ini saya hapus dulu. Ini ada potensi head and shoulder, ini shouldernya, ini head, ini shoulder. Neckline-nya adalah ini. Nah, ini adalah neckline. Sebentar, yang berhasil di breakout ini adalah neckline. Saya kasih penebalan ya. Neckline-nya adalah ini. Sebentar. Ya, kurang lebihnya ini adalah neckline ya. Ini adalah neckline. Oke, ini adalah neckline-nya ya. Strateginya mudah ya. Ini saya bahas dulu ya di time frame 1 jam ya. Nanti saya lanjutkan di sini. Nah, yang pertama Anda perhatikan, tadi kan kita lihat ini sudah ada pembentukan head and shoulder ya. Dan di area sini Anda perhatikan 1 2 3 4 5 kali gagal breakout loh. Kalau Anda buy di wilayah ini ya Anda salah. Buy di bawah ini juga keliru gitu loh. Buy ketika dia breakout
di 1.28918 boleh dengan target ke atas. Kalau udah posisinya gagal berkali-kali sampai menguji terakhir di wilayah ini, sampai dia ini sudah kita tandain ya, ada support 1.28442 ya. Nih perhatikan, berarti kondisinya apa? Ini breakout impulsif bearish, ini sangat kuat. Anda boleh sell di sini. Ini impulsif bearish, Anda boleh sell, stop loss di atas. Nah, gitu loh. Ya, ini kan candle impulsif bearish. Setelah itu ada konfirmasi candle bearish lagi, artinya akan ada dorongan kuat turun. Nah, saat ini sudah membentuk area base. Inilah strateginya ketika pembentukan head and shoulder terjadi. Ini adalah head and shoulder ya. Nih, shoulder, head, shoulder. Breakout neckline ya, perhatikan breakout neckline. Ada dua kemungkinan kalau ini nantinya membentuk area base seperti ini ya. Ini membentuk area base. Anda boleh sell ketika sudah breakout di bawah ini atau dia sell di area neckline. Jadi ada dua strategi ya. Untuk USD Kanada saya sarankan untuk sell ya. Pastikan dulu yang pertama sebenarnya saya tandain dulu. Ini ada area support di mana harga memang saat ini membentuk area base ya. Area base itu yang bergerak terbatas di area sini, belum ada perubahan. Yaitu area resistannya mendekati support monthly ya, yang ini sekarang menjadi area resisten ya. Ini saya ganti dulu. Ini menjadi area resisten monthly resisten. Oke, resisten monthly. Kemudian ini weekly support masih sama. Oke, ini sudah menjadi area resisten juga. Bentar supaya nggak bingung. Resisten ini juga menjadi area resisten. Ini menjadi area resisten. Oke. Kita berlanjut, skenarionya seperti apa? Ya, skenarionya akan kita sampaikan seperti ini karena kita cari adalah area sell. Yang pertama, kalau memang harga yang membentuk area base itu setelah rally base kemudian dia akan drop base, kemungkinan besar akan drop. Nah, saya akan tunggu dulu, ada dua kemungkinan ya. Karena strategi ketika membentuk head and shoulder yang pertama ketika sudah breakout neckline, ada kemungkinan dia retest. Nah, retestnya akan menuju ke sini. Area inilah yang akan menjadi potensi saya untuk sell setelah pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern adalah pattern turun. Baru dia akan melanjutkan penurunannya lebih jauh. Ini dulu. Yang kedua, strategi kedua, karena di sini ada pembentukan area base ya, bergerak di kisaran, saya akan tunggu kalau memang area ini terjadi breakout seperti ini, breakout di level 1.27512, saya pastikan dia akan melanjutkan penurunan lebih jauh. Turunnya sampai berapa? Dengan terjadi pembentukan head and shoulder kita bisa ukur. Ini contohnya seperti ini ya. Caranya adalah mengukurnya dari neckline nih menuju ke area head. Kita copy, kita pindah ke sini. Nah, minimal wilayah inilah yang menjadi area targetnya. Coba kita lihat, oke, tidak di area sini nih. Nah, ini ada tepat nih. Ini ada tepat area ini. Ini area targetnya di sini. Nah, minimal sampai area sini. Ya, saya tandain dulu. Ini area demand ya. Nah, area demandnya di sini. Nah, tepat ya. Tuh. Jelas ya, area yang dituju area sini. Oke, levelnya saya masukkan ya. Saya masukkan levelnya. Yang pertama adalah ini, area support. Ini ada area support. Kemudian saya pastikan lagi area supportnya di sini. Ya, kurang lebihnya sampai area sini yang menjadi target untuk sell-nya ya. Sell TP-nya di area sini. Oke. Lumayan ya kalau kita hitung berapa pips areanya. Kalau kita sampai dengan area bawah sini kita ukur sampai ke atas. Ya, kurang lebih 100 pip ya, sampai dengan 150-an. Kalau sampai sini 150, 160. Kalau sampai sini berkisaran, kalau Andra sell di sini ya kisaran 68 pip lah. Oke. Sangat bagus sekali ya. Ini targetnya untuk USD Kanada. Semoga sesuai ya. Kita berlanjut di market USD Jepang ya. Nah, USD Jepang juga sama. Ya, pokoknya kalau depannya USD pasti akan turun. Nah, nih terjadi breakout dan membentuk. Nah, ini hati-hati, ini terjadi posisi, lihat ya. Kalau saya tarik neckline, perhatikan ya, nih. Yang atas kecenderungannya makin lama makin turun, artinya sudah membentuk yang namanya lower low.
lower high, lower low, lower high di sini ya. Ini. Bentar ya, saya masukkan dulu. Mungkin seperti ini sih. Nah, gambarannya kan seperti ini. Oke. Nah, jelas ya. Berarti karena ini terjadi penurunan, apakah ini akan tertahan di sini? Kalau dia turun lebih jauh, maka akan melebihi dari batas area ini. Ya, kalau kecondongan dari posisi ini kan ada lower low, ya, lower high, lower low, lower high, lower low panjang, lower high, lower low. Inilah yang akan menjadi titik apakah dia mampu break di bawah ini atau tidaknya. Kalau kita tarik trendline bawah, ini bisa dijadikan acuan. Kalau dia turun terus gimana ya? Kalau turun terus dia bisa ke sini. Ini kan ada potensi seperti ini nih. Ada potensi seperti ini. Ya, kalau kita tarik garis fan pasti dapat nih. Biasnya kita dapat ya. Ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini ketemu kan? Ini ada yang dituju nih. Ini ada area support yang dituju adalah ini. Tuh, kalau kita lihat ke belakang mesti gini ya. Kalau di sini ada kosong, tarik aja ke belakang. Ini ada wilayah ini. Nah, ini akan menjadi targetnya kalau breakout weekly support ya. Catatannya di sana. Kalau terjadi breakout weekly support, kalau tidak terjadi breakout weekly support ya balik lagi ke atas. Intinya di situ. Ini area support, ini area support. Sebentar. Area support. Oke. Sudah ada 2 support, ini yang ditargetkan ya. Perhatikan. Terus kemudian skenarionya seperti apa? Untuk hari ini ya. Nih. Ada pembentukan nih ya, level psikologi terdekat di sini. Ada pembentukan level psikologi terdekat. Saya akan gambarkan dulu supaya nanti kalau dia retest dulu, kalau retest ya dia ke sini baru dia turun lagi. Tapi kalau tidak ada retest, inilah area yang akan di breakout. Sebentar. Nih, yang pertama ini ya. Oke, ini area pertamanya. Ini area support. Oke, kemudian level psikologi ya. Saya tulis di level psikologi aja. Karena berdekatan dengan harga running sampai dengan area ini. Oke. Dari 2 level psikologi ini mana dulu yang akan di breakout? Di situ akan berlanjut dari pergerakan USD Jepang Yen. Oke. Contohnya, skenarionya ya, intinya pantau ya, dari level psikologi ini pantau aja. Yang pertama, kalau dia breakout di sini besar kemungkinan akan ke sini lagi ya. Retest, intinya cari sell aja. Kalau sudah sell di area sini berarti dia akan turun lagi. Nah, ini besar kemungkinan seperti ini. Kalau tidak breakout level psikologi atas, maka dia bisa terjadi yang namanya breakout level psikologi bawah. Breakout impulsif bearish, Anda sell, pasang stop loss di bawahnya di area 132.03. Nah, di area sini targetnya seperti ini. Jadi ada 2 kemungkinan yang terjadi ya. Setelah dia membentuk area base, ini masih kemungkinan besar ini akan panjang ya. Maksudnya kita lihat aja sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah USD Jepangnya akan menguat atau dia lebih melemah. Yang pasti dia drop base, ini bisa drop, bisa rally lagi, baru dia drop lagi. Oke, gambarannya seperti itu. Kita berlanjut di market USD Swiss franc ya. USD Swiss franc sama juga, pasti sama semuanya. Ini sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Gagalnya breakout di sini, Monday open bear ya di 0.95494 dia terjadi penurunan. Breakout weekly open bulls ya, ini breakout di sini artinya kuat turun. Dan targetnya sudah terpenuhi ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini kemarin saya agak lupa nih gambarnya gimana ya. Pokoknya ini sudah sesuai dengan target. Saya kemarin gambarnya di sini ya, tepat banget ya. Dan resistannya di target juga 0.94296. Oke. Ya alhamdulillah lah kalau ini sesuai. Sekarang ini saya jadikan level psikologi ya. Yang pertama, yang kedua level psikologinya di sini. Strategi caranya sama ya. Kita tunggu dulu mana yang akan di breakout. Oke. Yang pertama di sini ada weekly support yang saat ini menjadi weekly resistance. Ya. Ini support monthly juga menjadi resistance monthly. Oke. Sementara seperti ini ya. Skenario ini seperti apa? Sebentar saya akan cari titik area bawah selanjutnya. Apakah ada di sini? Oke. Nah, ini kita menemukan area ini juga banyak sekali penolakan.
Ini menjadi area support terdekatnya adalah di sini, ya kurang lebihnya di sini. Ini adalah area support terdekatnya sampai sebentar. Ini saya tandain dulu area support terdekatnya di sini. Ya sampai dengan di sini. Ini pantau dua level ini ya. Pantau aja area ini. Ini terjadi banyak rejection di wilayah ini. Saya kasih blok aja. Oke, yang di sini ya. Nah minimal sampai sini dulu, ya. Kalau ini terjadi breakout ya dia bisa bergerak lebih jauh lagi karena Nah, karena di sini juga ada area support lagi yang terbentuk. Area supportnya di sini. Oke, minimal sampai sini dulu ya. Kita lihat dulu ke belakang. Sudah seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Skenarionya prosesnya sama ya. Saya akan menunggu mana dulu yang di breakout. Kalau dia breakout atas level psikologinya di breakout di sini, berarti akan menuju ke area sini. Ini menjadi area target pantau kita. Apakah berhasil terjadi penolakan wilayah ini atau sampai dengan area ini. Ada dua level area pantau ya. Kalau nanti gagal dia akan berlanjut turun. Ya intinya seperti ini. Ya dia retest dulu lah, retest baru dia turun. Nah ininya cari area sell aja. Yang kedua, kalau posisinya dia langsung breakout bawah. Dari proses ini ya dia breakout area support yang terbentuk di hari kemarin, breakout di sini, kemudian dia retest dan melanjutkan penurunan sampai dengan area sini. Oke, ini gambarannya dari USD Swiss franc ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Sebentar saya tandain dulu area pantaunya adalah ini yang pertama. Ini menjadi area pantau. Ini menjadi area pantau kita. Yang kedua area pantaunya yang di sini. Jadi ada dua area pantau. Oke. Selebihnya breakout dulu mana level psikologi itu baru Anda boleh entry. Dan jangan lupa pasang stop loss. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta saya ucapkan selamat datang buat subscriber baru. Semoga channel ini, video ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Ya, semoga mendapatkan taking profit ya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.